Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, dijauhkan segala dari penyakit, sehingga kita semua akan kembali bertatap muka kembali di kelas. Anak-anakku semua, pada kelas Zoom meeting pagi hari ini kita lanjut materi yang minggu lalu, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, yang pertama, teks laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi tentang informasi. Informasi tersebut merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Berikut struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, kajian teori atau landasan pustaka. Dan yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, prosedur dan cara kerja. Yang keenam, hasil pengamatan. Yang ketujuh, analisis data pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Dan yang akhir adalah daftar pustaka. Jadi perlu kalian tulis dan diingat bahwa teks laporan percobaan mempunyai struktur 9 dari judul hingga daftar pustaka. Baik, marilah kita belajar satu persatu. Yang pertama, judul. Judul adalah garis besar atau gambaran umum dari laporan percobaan. Judul laporan harus mencerminkan isi dari laporan yang dibuat. Ditampilkan dengan menggunakan kata yang jelas, singkat, dan mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Contohnya, yang pertama, percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan. Yang kedua, percobaan membuat telur asin. Yang ketiga, percobaan menguji kandungan karbohidrat pada tape. Ini adalah ketiga contoh dari pemberian sebuah judul laporan percobaan. Jadi judul itu sekali lagi menggunakan kata yang jelas, singkat, dan menampilkan kata kunci. Apa kata kunci? Contohnya, yang A, percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan. Kata kuncinya apa? Kandungan boraks dalam makanan. Ini kata kunci. Yang kedua, percobaan membuat telur asin. Apa kata kuncinya? Telur asin. Dan yang ketiga, percobaan menguji kandungan karbohidrat. Kata kuncinya adalah kandungan karbohidrat pada tape. Baik. Yang kedua. Yang kedua adalah tujuan percobaan. Apa itu? Yaitu maksud dilakukannya suatu eksperimen atau suatu percobaan. Tujuan harus ditulis secara jelas dan lengkap. Contohnya, boraks adalah sejenis pengawet yang biasa digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kertas, gelas, kayu, dan jenazah atau bangkai. Untuk itu, di sini kita akan menguji kandungan boraks pada makanan. Nah, yang di garis bawah ini, kalimat yang di garis bawah ini adalah kalimat tujuan. Jadi tujuan dari percobaan itu intinya ada di garis bawah. Berbunyi, untuk itu di sini kita akan menguji kandungan boraks pada makanan. Itu intinya tujuan percobaan. Kemudian selanjutnya, yaitu kajian teori atau landasan pustaka. Nah, pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan.
kajian teori dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kajian teori didapat dari sumber seperti buku-buku pelajaran ataupun situs-situs di internet yang valid. Contohnya, larutan merupakan campuran homogen antara zat-zat terlarut dengan pelarut. Larutan homogen tidak menampakkan bidang batas. Bisa kalian baca di LKS kalian, LKS Bahasa Indonesia di halaman 12 pada bagian kajian teori. Cukup panjang. Di situ terdapat beberapa fakta-fakta yang ada dalam sebuah teori. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Apa itu? Alat dan bahan meliputi peralatan dan bahan yang memang benar digunakan pada saat melakukan percobaan. Contohnya alat dan bahan pada uji boraks dalam makanan. Apa itu? Ada pisau, sampel bakso, pipet kertas, air kunyit, mie, tahu, kerupuk, dan boraks. Pada bagian-bagian ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan boraks dalam makanan. Kemudian selanjutnya prosedur dan cara kerja. Pada bagian ini mencantumkan cara kerja dengan kalimat aktif. Ingat ya, kalimat aktif. Waktu kelas 7 Pak saya sudah menjelaskan pada kalimat aktif. Bukan kalimat suruh atau kalimat perintah, dan membuat kalimat suruh menjadi kalimat aktif. Jadi intinya prosedur dan cara kerja itu kalimatnya harus berupa kalimat aktif. Contohnya mana nih? Yang pertama, menyiapkan tabung reaksi. Yang kedua, menyiapkan kertas lakmus. Yang ketiga, meneteskan larutan. Ketiga kalimat ini merupakan contoh dari kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif itu salah satu cirinya adalah kata kerjanya menggunakan huruf me atau ber. Nah, dari ketiga kalimat itu menggunakan huruf me semua. Menyiapkan, dan meneteskan. Dan ada 3 kata kunci kalimat aktif. Kemudian selanjutnya hasil pengamatan. Nah, bagian ini berisi tentang data yang dihasilkan dari sebuah percobaan. Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel agar pembaca lebih mudah memahami. Contoh hasil pengamatan pada pertumbuhan batang pada tanaman. Hari ke-1, tanaman A tumbuhnya 21 mm, tanaman B 22. Hari kedua jadi 81, tanaman B 82 mm. Yang ketiga 121, yang B nyusut jadi 42 mm. Kemudian yang hari keempat tanaman A dari 155, sedangkan yang B naik sedikit menjadi 22 mm. Nah, tabel ini gunanya adalah sebagai sarana data itu dapat kita baca dengan jelas dan mudah. Jadi itulah contoh tabel yang biasa digunakan dalam hasil pengamatan. Kemudian anak-anakku semua, selanjutnya yaitu analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini merupakan hasil dari membaca data yang telah dihasilkan. Kemudian seorang peneliti memberikan analisanya terhadap percobaan yang terjadi, membandingkan hipotesis. Apa hipotesis? Atau hipotesis adalah dugaan awal dengan hasil percobaan yang terjadi. Contohnya ini. Ternyata telur asin yang dibuat dengan melewati proses pengawisan seperti tadi akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Ini merupakan hasil analisis data dari tabel yang disajikan di awal atau dari percobaan yang terjadi. Maka kalau semakin lama proses pengawisannya, maka akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian ini berisi tentang ringkasan dari sebuah percobaan dan menjawab dari hipotesis awal. Contohnya,
Pembuatan telur asin yang sesuai dengan prosedur di atas akan menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Ini merupakan kalimat kesimpulan dari sebuah percobaan, di mana telur asin itu ternyata kesimpulannya punya kandungan gizi yang bagus dan bisa dikonsumsi oleh segala lapisan usia. Selanjutnya anak-anakku semua, nah ini bagian terakhir dari struktur teks laporan percobaan, yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini dicantumkan rujukan atau referensi yang digunakan pada kajian teori tadi di struktur kalau tidak salah yang kedua atau yang ketiga. Nah, teori yang digunakan tadi harus tepat dalam penulisan. Jika kalian semisal mengambil referensinya dari buku, maka ada cara penulisannya anak-anak. Bagaimana cara penulisannya? Berikut saya contohkan. Semisal nama pengarangnya yang pertama itu harus dibalik. Contohnya Ahmad Syahid menjadi Syahid, Ahmad titik. Jangan lupa ya, tanda koma dan titiknya, yaitu nama aslinya kalau misalkan Ahmad Syahid maka diubah menjadi Syahid, Ahmad titik. Kemudian yang kedua yaitu tahun terbit bukunya, dilihat bukunya itu tahun berapa terbitnya, titik. Kemudian yang ketiga, judul bukunya apa, ditulis lengkap, kasih titik juga. Kemudian setelah itu kota penerbitnya, lihat di buku, hanya di halaman belakang paling belakang itu ada kota penerbit di mana buku itu diterbitkan. Kemudian yang terakhir adalah penerbitnya, nama penerbitnya siapa. Nah ini contohnya, Syahid, Ahmad titik 2021 titik dari meremput hati hingga indahnya berbagi. Nah ini judulnya, berarti dari merebut hati hingga indahnya berbagi. Ini judul anak-anak. Ingat judulnya itu pertama-tama harus menggunakan huruf kapital. Dari D-nya di kapital, merebut M-nya kapital, hati hanya kapital, hingga. Nah hingga kenapa kecil? Karena hingga ini adalah kata penghubung, jadi tidak usah kapital. Indahnya I-nya kapital, berbagi B-nya juga kapital dan dicetak miring. Kemudian titik Banyuwangi titik 2 Ketera Sastra. Jadi inilah tata cara penulisan daftar pustaka. Kemudian jika ada pertanyaan, Pak bagaimana jika mengambil teorinya dari internet? Boleh, asalkan dijelaskan di situ, ditulis di paling bagian akhir bahwa situsnya itu namanya apa, atau alamat linknya kalian catat bahwa kalian mengambil teorinya di situ. Baik anak-anakku semua, itulah penjelasan dari struktur teks laporan percobaan dari 1 hingga 9. Demikianlah pembuatan video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalian tetap harus belajar, tetap harus sehat, jaga kesehatan masing-masing, jauhi kerumunan, selalu pakai masker. Demikianlah anak-anakku semua. Sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.